Oke, jadi ada sebuah program seperti itu. Iya. Ya. Iya. Dari wawancara Anda misalnya dengan Urwa begitu, apakah program seperti itu berhasil merubah keyakinan mereka? Tidak, karena tidak dalam arti di tingkat kuantitas, persentasenya kecil sekali. Katakanlah dari 400 narapidana teroris yang pernah ditahan dan sebagian dibebaskan, jumlahnya tidak sampai 20%. Oke, lalu saran Anda sebagai peneliti, apa yang harus dilakukan oleh Densus ke depannya? Saya kira perlu ada program yang integrated ya, antara yang dikerjakan oleh polisi dan beberapa instansi terkait seperti pemasyarakatan misalnya, kemudian majelis ulama, kemudian ormas-ormas Islam dan lembaga pendidikan yang relevan dengan kelompok mereka dalam hal ini pesantren, agar ada dua langkah antara deideologisasi dan deradikalisasi bisa berjalan seiring. Ada proses rehabilitasi sosial dan rehabilitasi ekonomi yang diberikan kepada mereka. Baik, sedikit saja ke Mas Andi sebelum saya break. Anda tadi mengatakan ada semacam poros yang harus kita waspadai kalau kemudian itu akhirnya menjadi sebuah fakta begitu, Indonesia, Moro, Filipina dan sebuah tempat di Thailand. Bagaimana kita mengantisipasi agar poros itu tidak akan menjadi kenyataan? Kalau poros itu terbentuk, maka segera muncul medan perlawanan kedua Al-Qaeda. Medan perlawanan pertamanya di Afghanistan, Pakistan Barat, dan ini medan perlawanan kedua. Al-Qaeda membutuhkan itu untuk memecah konsentrasi kekuatan pasukan, terutama Amerika Serikat, yang sekarang memang fokus untuk menghancurkan mereka di Afghanistan. Nah, kalau poros ini terbuka, maka eskalasi jejaring atau serangan terornya akan meningkat, karena misalnya di Moro dan di Patani, Thailand Selatan, mereka adalah kelompok insurgensi, kelompok pemberontak, bukan hanya sekedar kelompok teror. Kita bersyukur bahwa Aceh sudah reda, tapi kalau seandainya Aceh masih ada dan menjadi gerakan bersenjata seperti masa GAM, maka luar biasa poros kekerasan yang bisa muncul di singkat saja, apa yang itu. harus kita antisipasi, Mas, agar poros itu tidak terbentuk? Agar poros itu tidak terbentuk, maka bisa kerjasama terutama antar kepolisian di 3 negara itu. Jadi semacam trilateral task force antara Indonesia, Thailand dan Filipina, agar jejaring itu tidak bisa melakukan interaksi satu sama lain. Baik, terima kasih Mas Taufik dan juga Mas Andi atas waktu yang bergabung bersama kita. Dan pemirsa, itulah tadi sajian 1,5 jam program khusus akhir Petualangan Nurdin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Fesi Alwi, undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.